Selamat pagi, siang, sore, maupun malam Pak David dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Pegadaian kelas 10-3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Anet, absen 22 sebagai ketua. Saya Angel absen 2. Saya Daniel absen 13. Saya Moses absen 28. Saya Brian absen 7. Jadi, Pegadaian adalah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dengan sistem gadai, di mana nasabah menjamin barang berharga untuk mendapatkan pinjaman. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali setelah nasabah membayar pinjaman beserta bunganya. Fungsi Pegadaian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 1971. Yang pertama, menyalurkan kredit dengan sistem gadai dalam rangka membina perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Yang kedua, menjaga agar pola perkreditan tetap terorganisir dan bermanfaat bagi masyarakat dan memperluas daerah operasional. Yang ketiga, menyalurkan kredit untuk usaha-usaha yang bisa bermanfaat bagi masyarakat maupun pemerintah. Yang keempat, mencegah masyarakat untuk mengambil pinjaman yang tidak resmi seperti pegadaian gelap. Dan yang terakhir, mengelola organisasi, kata kerja, dan tata pelaksanaan pegadaian dengan baik dan benar. Peran Pegadaian. Jadi, Pegadaian berkontribusi dalam layanan keuangan melalui sistem gadai yang memudahkan masyarakat memperoleh dana tunai secara cepat dan sederhana. Selain itu, keberadaan Pegadaian mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan, khususnya mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Selanjutnya yaitu ada dasar hukum menurut pasal 1150 KUHP. Yang pertama, hak yang didapatkan kreditur atas barang bergerak sebagai jaminan. Yang kedua, barang bergerak diserah. Penyerahan barang bergerak digunakan sebagai jaminan utang. 4. Berhak melelang barang jaminan tersebut jika debitur gagal bayar atau melunasi pinjaman. Yang kelima, pelunasan pinjaman harus didahulukan dari kreditur-kreditur lain. Yang keenam, biaya lelang dan pemeliharaan barang jaminan harus dilunasi terlebih dahulu dari hasil lelang sebelum pelunasan piutang. Selanjutnya yaitu ada contoh-contoh pegadaian. Yang pertama ada PT Pegadaian atau Persero. PT Pegadaian merupakan perusahaan milik negara atau disebut BUMN yang paling dikenal di bidang gadai. PT Pegadaian menyedia gadai emas, pembiayaan usaha, tabungan emas, hingga pembiayaan haji. Ciri khasnya yaitu jaminan berupa barang berharga, terutama emas, proses cepat, dan cabang tersebar luas. Yang kedua, yaitu ada Bank Syariah Indonesia atau disebut BSI. Bisa disebut juga produk gadai emas. Bank ini menyediakan layanan gadai dengan pinjaman syariah atau RAHN, di mana nasabah bisa mendapatkan pinjaman dengan jaminan emas tanpa bunga atau disebut riba. Ciri khasnya yaitu sistem syariah, biaya pemeliharaan, dan transportasi akad. Yang ketiga yaitu ada pegawai swasta, contohnya Sinar Gadai, Bintang Gadai, dan lain-lainnya.
Pegadaian swasta adalah perusahaan gadai non-pemerintah yang juga menyediakan layanan pinjaman dengan jaminan barang seperti emas, elektronik, atau kendaraan. Ciri khasnya, proses cepat, bunga kompetitif, tetapi perlu hati-hati memilih karena kualitas layanan biasanya bervariasi. Lalu ada jenis pegadaian. Jenis pegadaian ada dua. Ada konvensional sama syariah. Kalau konvensional itu suatu lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman kepada nasabah atas dasar hukum gadai. Kalau syariah suatu lembaga keuangan atau divisi dari pegadaian yang memberikan uang pinjaman pada nasabah sesuai prinsip syariat Islam. Terus ada produk pegadaian konvensional ada 5. Yang pertama adalah gadai emas. Itu produk paling populer di mana nasabah menggadaikan emasnya untuk mendapatkan pinjaman. Lalu ada tabungan emas. Itu nasabah dapat menggadaikan tabungan emas mereka untuk pinjaman. Lalu ada non emas. Non emas itu adalah nasabah dapat menggadaikan barang lain seperti elektronik dan lain sebagainya sebagai pinjaman. Sebagai jaminan, sorry. Lalu yang keempat ada gadai efek. Itu nasabah dapat menggadaikan efek seperti saham untuk mendapatkan pinjaman. Lalu ada kendaraan. Nasabah dapat menggadaikan kendaraan sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Produk pegadaian syariah. 1. Gadai kendaraan. Pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor mengikuti prinsip syariah. 2. Pembiayaan porsi haji. Memungkinkan mendapatkan porsi haji dengan cara syariah melalui pembiayaan. 3. Gadai emas. Menggadaikan emas, perhiasan, batangan, dan lain-lain untuk mendapatkan pinjaman dana tunai. 4. Arum safar. Produk ini memungkinkan Anda untuk mempersiapkan perjalanan ibadah haji dengan syariah melalui tabungan. 5. Amanah. Produk ini merupakan cicilan kendaraan dengan sistem syariah. 6. Kur syariah. Pembiayaan untuk UMKM dengan prinsip syariah. Masih lu Bray sampai 4. Siap. Layanan jasa pegadaian. 1. Tabungan emas. Layanan untuk menyimpan emas secara aman dan fleksibel, termasuk opsi investasi. 2. Investasi saham. Pegadaian menyediakan berbagai produk investasi emas. 3. Pengiriman ulang. Layanan untuk mengirim uang ke berbagai tempat. 4. Cicilan kendaraan bermotor. Membantu nasabah membiayai pembelian kendaraan bermotor dengan cicilan. Lalu ada layanan jasa safe deposit box di mana Anda bisa menyimpan barang berharga dengan aman di pegadaian tersebut. Yang keenam ada Arum Safar di mana Anda bisa melaksanakan kegiatan Arum Safar dengan tabungan haji dengan prinsip syariah. Lalu multi pembayaran online di mana Anda bisa membayar berbagai tagihan pegadaian secara online. Yang ketujuh ada jasa titipan, yaitu pelayanan di mana Anda bisa menggunakan jasa untuk menitipkan barang-barang berharga seperti perhiasan-perhiasan, surat, dan barang berharga lainnya. Lalu Anda bisa juga menggunakan layanan jasa taksiran di mana Anda bisa menaksir nilai barang seperti emas, berlian, dan batu mulia. Nah, mungkin pada saat kalian memilih untuk melakukan aktivitas pegadaian, mungkin kalian berpikir, kelebihan pegadaian itu apa sih? Nah, pegadaian ini memberikan beberapa keuntungan, seperti memungkinkan seseorang untuk mendapatkan pinjaman tunai dengan cepat tanpa proses yang rumit, tanpa proses yang susah.
cukup hanya menyerahkan barang sebagai jaminan kita. Prosesnya cepat, efisien, dan tidak memerlukan riwayat kredit atau slip gaji. Barang jaminan tetap aman di tangan lembaga gadai sampai pinjaman dilunasi. Gadai juga tentu memiliki kekurangannya. Anda bisa memikirkan bahwa gadai itu biasanya memiliki bunga atau biaya administrasi yang tinggi jika dibandingkan dengan pinjaman bank biasa. Jika pinjaman tidak dilunasi dengan tepat waktu, barang yang Anda jaminkan itu bisa dilelang dan hilang kepemilikannya dari Anda. Selain itu, jumlah pinjaman juga terbatas pada nilai barang yang digadaikan, bukan kebutuhan peminjam. Berikut adalah sumber-sumber yang kami gunakan untuk menyampaikan informasi-informasi tadi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.